Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam buat yang bisa join pada kesempatan kali ini. Pada web ketiga kali ini di aktivitas 10, saya akan membahas mengenai analisis regresi sederhana. Ya. Oke, sebelum memasuki konsep mengenai analisis regresi, perlu Anda ingat kembali beberapa materi ya yang perlu diingat mengenai beberapa konsep terutama matematika ya, mengenai turunan parsial, sifat-sifat notasi sigma, substitusi, ini gradien dan persamaan garis lurus mungkin pernah dipelajari waktu di tingkatan SMA. Baik, kita lihat di sini terlihat gambar ada persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 2 ya, yang mana terlihat slope atau gradiennya itu adalah 3/1 sama dengan 3. Artinya setiap penambahan satu satuan dari X akan terjadi peningkatan 3 satuan untuk nilai Y. Nah, sedangkan yang satu adalah intercept perpotongan. Ya, biasa untuk koefisien B ini di titik 0,2 sehingga nilai B-nya itu adalah plus 2. Nilai slope tadi dan intercept perpotongan dengan sumbu Y yaitu 2. Ketika digabung itu tidak lain adalah membentuk persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 2. Nah, garis Y sama dengan 3X tambah 2 ini bentuknya mirip dengan persamaan regresi ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mempertanyakan apakah dari kalian sudah tahu apa sih konsep regresi itu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh penerapannya secara sederhana. Di sini terlihat ada suatu tabel hasil penjualan dari suatu perusahaan mulai dari tahun 2019 sampai data terakhir itu 2023 ya. Nah, lalu apakah regresi bisa memprediksi kira-kira di tahun berikutnya yaitu tahun 2024 kira-kira berapa sih penjualan dari perusahaan tersebut ya dalam satuan miliar dolar. Oke, sekarang kita pelajari dulu mengenai konsepnya dulu. Apa sih regresi itu? Jadi regresi adalah suatu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat dari satu variabel dengan satu atau lebih dengan variabel yang lain. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita cuma bahas yang regresi sederhana ya, yaitu cukup satu variabel. Sedangkan variabel yang menjadi sebab atau penyebab disebut variabel independen. Kemudian variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen. Ya. Biasa misalkan hubungan antara untuk bayi ya, tinggi badan dengan berat badan ya, bisa kan? Apakah semakin tinggi badan dari suatu bayi misalkan itu bobotnya atau berat badannya juga akan bertambah. Nah, itu juga bisa. Jadi salah satu contoh. Nah, analisis regresi juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi seperti tadi contoh kasus sebelumnya di suatu perusahaan yang tadi saya perlihatkan. Nah, ternyata analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi selain mengetahui hubungan sebab akibat. Oke, lanjut. Jika diasumsikan misalkan seperti ini bentuk garis regresinya dari beberapa pasang ya, titik ya X, Y ya. Di sini diasumsikan sebanyak N pasang. Nah, ditunjukkan bahwa ada hubungan linear antara X ya, nilai X dan nilai Y. Maka metode least square
yang kemudian digunakan untuk menunjukkan hubungan linear antara X dan Y. Garis regresi Y adalah garis yang meminimalkan jumlah kuadrat dari deviasi vertikal. Jadi selisih di sini errornya antara titik atau jarak dari garis regresi dengan titik sebenarnya, nah, ini dikuadratkan. Nanti itulah metode yang membentuk ya persamaan garis regresi. Oke, garis regresi di sini dapat dirumuskan dalam bentuk umum ya untuk satu variabel ya, Y sama dengan AX tambah B. Nilai A dan B itu seperti berikut. A sama dengan N kali sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI YI kurang sigma I sama dengan 1 N XI kali sigma dari I sampai N YI per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat kurang sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Itu adalah nilai A. Oke, jika dihitung secara manual. Sedangkan nilai B itu dapat diperoleh seper N kali sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI dikurang A kali sigma I sama dengan 1 N XI. Oke. Lalu bagaimana cara memperoleh nilai A ya, dan nilai B seperti ini? Ya, kita akan coba buktikan melalui slide berikutnya. Oke, pertama kita misalkan dulu sebanyak N titik. Ya, tentu karena N titik, karena titiknya berpasangan X dan Y, berarti kita asumsikan dari X1, Y1 sampai Xn, Yn. Karena sebanyak N data ya, titiknya. Kemudian kita asumsikan persamaan garis regresinya, yang mana nilai Y dan X-nya itu tentu terindeks. Kenapa harus terindeks? Karena titik-titiknya itu tadi kita asumsikan sebanyak N. Jadi nilai X dan Y-nya bisa tergantung dari nilai X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya sampai Yn. Makanya formula persamaan garisnya itu terindeks YI ya, sama dengan A XI tambah B. Jadi I-nya itu indeks tergantung dari berapa nilai XI dan YI yang bisa kita substitusikan. Kemudian nilai error, ya kita simbolkan nilai E ini, juga tentu terindeks, ya terindeks sesuai dengan nilai nanti data keberapa yang ingin kita masukkan. Karena sebanyak N titik, ya. Jadi di sini E itu adalah nilai aktualnya, tentu dikurangi dengan nilai persamaan regresinya, ya. Karena ini prediksi ya. Garis regresi itulah prediksi. Jadi untuk melihat seberapa jauh errornya, seperti yang tadi, di slide sebelumnya ini, tentu kita kurangi nilai ini, ya, titik ini dengan titik yang di sini. Maka diperolehlah nilai E. Nah, karena titiknya itu asumsikan sebanyak N, makanya tadi di sini E-nya itu terindeks I. Nah, sehingga berbentuk umum EI. Nah, kemudian kita asumsikan dia sebagai X persamaan umumnya, kita kuadratkan ya. Makanya dia bernama tadi least square ya. Nah, di mana bentuk umumnya tentu karena sebanyak N data, tentu dia dalam notasi sigma, jumlah ya. Keseluruhan dari titik pertama ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N ya. Artinya bisa bergerak dari X1 sampai ke Xn atau Yn ya, di mana I itu dikuadratkan. Nah, tadi diasumsikan EI itu sama dengan YI kurang AXI tambah B. Ketika ini dikalikan masuk, berarti dia bisa berubah menjadi YI kurang AXI kurang B ya, dikuadratkan. Nah, inilah bentuk umum dari S. Nah, sesuai tadi yang saya bilang di slide awal, tentu harus paham konsep
turunan parsial. Nah, pertama kita turunkan dulu terhadap B. Oke, kita turunkan fungsi X ini terhadap B secara parsial. Turunannya ini, tentu bentuk ini kita turunkan secara parsial, berarti pangkatnya ya, masih ingat konsep A X pangkat N. Nah, berarti pangkatnya dulu turun sebagai koefisien, berarti di sini menjadi 2. Ya. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Kemudian yang di dalam ini kita turunkan secara parsial terhadap variabel B. Oke. Sehingga bentuknya step berikutnya masih sama. Nah, ini kenapa bisa 1? Karena turunan parsial dari Y terhadap B itu ya 0. Karena Y itu tidak memuat variabel B, sehingga kita anggap dia suatu konstanta. Oke, jadi turunannya itu 0. Kemudian begitupun di suku yang kedua ini, AXI diturunkan terhadap B secara parsial ini, kita anggap ini adalah konstanta karena tidak memuat variabel B, sehingga dia juga 0. Sedangkan yang ketiga B ini, ya, karena sama diturunkan secara parsial ya terhadap B, maka turunannya adalah negatif 1. Itulah kenapa di sini hasilnya di step berikutnya adalah negatif 1. Kemudian kita kalikan negatif 1 dengan 2, maka menghasilkan negatif 2 sigma dari 1 sampai N bersama YI kurang AXI kurang B sama dengan 0. Oke, lanjut. Kedua ruas kita kalikan, kita bagi dengan negatif 2. Sehingga negatif 2 dibagi negatif 2 tentu menghasilkan 1, sehingga di sini sudah hilang ya negatif 2. Begitupun dengan 0 dibagi negatif 2 kan tetap 0, sehingga bentuknya berubah menjadi I sama dengan 1 sampai N YI kurang AXI kurang B. Kemudian kita kalikan masuk sesuai dengan sifat-sifat logarit notasi sigma, maka I sama dengan 1 sampai N YI kurang A I sama dengan 1 sampai N XI kurang I sama dengan 1 N kali B sama dengan 0. Berlanjut di langkah berikutnya masih tetap sama untuk dua suku terdepan, tapi suku terakhir ini ya I sama dengan 1 sampai N untuk notasi sigma B itu berubah dengan menjadi N kali B. Karena sifat dari notasi sigma, karena dia tidak memuat indeks dari variabel X maupun Y, maka dikalikan dengan nilai tertinggi yaitu N dikali B. Karena kita anggap B itu adalah konstanta. Sehingga bentuk persamaannya kita bisa buat ya negatif sigma dari 1 sampai N YI sama dengan NB tambah A kali sigma sama dengan 1 sampai N kali XI. Itulah adalah persamaan pertama. Kemudian langkah kedua tadi sudah diturunkan secara parsial terhadap variabel B, maka langkah berikutnya turunkan secara parsial terhadap variabel A. Langkahnya sama, tentu fungsi X ini sifatnya sama, pangkatnya tentu berubah jadi koefisien pengalih. Kemudian pangkatnya kita kurangkan dan yang dalam ini kita turunkan secara parsial terhadap variabel A. Ya, yaitu YI kurang A, XI kurang B. Tentu yang dua suku awal ini tidak berubah. Kemudian kenapa di sini negatif XI? Sama dengan konsep sebelumnya, YI ini tidak memuat variabel A, sehingga kita anggap dia konstanta. Ketika diturunkan terhadap A, dia hasilnya 0. Sedangkan ini, negatif AXI, itu memuat variabel A. Oke, di sini A-nya berpangkat 1, sehingga ketika diturunkan terhadap turunan parsial terhadap A, itu hasilnya sisa negatif 1, sehingga XI ini kita anggap sebagai koefisien dari variabel A, sehingga hasilnya negatif 1 XI.
Oke, untuk suku yang B, negatif B ini tidak memuat variabel A, sehingga kita anggap dia konstanta, sehingga ketika diturunkan terhadap variabel A secara parsial, itu menghasilkan 0. Sehingga sisa negatif XI. Oke, setelah itu kita kalikan. Ya. Oke, makanya hasilnya ini negatif 2. Kemudian setiap suku di sini ya kita kalikan dengan XI. Makanya hasilnya XI YI kurang A XI kuadrat kurang B XI sama dengan 0. Nah, setelah itu sama dengan konsep sebelumnya, kita bagi dengan negatif 2 untuk keluar ruas. Sehingga hasilnya bentuk sederhananya seperti ini. Setelah itu kita kalikan dengan sifat notasi sigma. Sehingga bentuknya seperti ini. Kita anggap A itu dan B itu adalah konstanta. Kenapa? Karena tidak memuat indeks ya. Tidak memuat indeks dari simbol notasi sigma. Sehingga XI ya, XI YI dari 1 sampai N kurang A kali notasi sigma 1 sampai N XI kuadrat kurang B I sama dengan 1N, XI sama dengan 0. Sehingga bisa diperoleh bentuk persamaan kedua, yaitu XI YI, I sama dengan 1 sampai N, sama dengan B kali sigma I sama dengan 1 sampai N, XI tambah A, sigma dari 1 sampai N, XI kuadrat. Itu adalah persamaan 2. Oke, setelah itu, untuk memperoleh bentuk A dan B, tentu harus kita sederhanakan mulai dari persamaan yang pertama tadi. Ya, di sini kita bisa rubah ya seperti ini, sehingga B-nya itu ya adalah notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI dikurang A kali sigma dari 1 sampai N XI per N. Itu adalah bentuk persamaan B. Ini sama persis dengan bentuk B yang di awal ya. Bentuk B yang di awal. Untuk memperoleh nilai A, kita substitusikan persamaan atau bentuk B ini ke dalam bentuk persamaan 2 ya. Sehingga di sini nilai B-nya kita ganti di langkah berikutnya dengan persamaan yang ini. Sehingga sigma I1 sampai N XI YI itu sama dengan perkalian dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI kurang A kali sigma I sama dengan N XI per N kali dari sigma 1 sampai N XI tambah A sigma dari 1 sampai N XI kuadrat. Setelah itu kita kumpulkan dulu ya, yang sama-sama ada XI-nya. Oke, sehingga ini suku ini pindah ke depan sehingga berubah tanda menjadi negatif, atau kadang bisa di kedua ruas kita tambahkan dengan negatif A sigma dari 1 sampai N XI kuadrat ya, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, bentuk yang ini. Kemudian setelah itu kita kalikan masing-masing kedua ruas dengan N, sehingga N-nya ini berpindah di sini di ruas kiri, N kali I sama dengan 1 sampai N sigma dari XI kali YI kurang A kali sigma dari 1 sampai N XI kuadrat sama dengan, tentu karena kedua ruas dikali N, sehingga di sini N per N itu menghasilkan 1. Sehingga pembagi N ini sudah tidak ada di ruas kanan. Ya. Sehingga bersisa sigma I sama dengan 1 N YI kurang A kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali lagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Setelah itu kita sederhanakan ini ya, tentu dengan perkalian. Oke, sehingga begitupun yang di ruas kiri juga N kita kalikan dengan suku-suku yang ini. Sehingga N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI kurang A kali N
sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 N XI kali sigma I sama dengan 1 sampai N YI kurang A kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Ya. Setelah itu, kita sederhanakan atau kita kumpul yang memuat variabel A. Ya, tentu yang memuat variabel A yang ini, sedangkan yang ini tidak memuat, sehingga dia bisa bergabung dengan yang di ruas kanan. Sehingga ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Ya. Nah, sehingga bentuknya berubah menjadi di langkah berikutnya N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI kurang I ya, sigma dari 1 sampai N XI kali sigma dari 1 sampai N YI sama dengan A kali N sigma dari I 1 sampai N XI kuadrat kurang A kali sigma dari 1 sampai N XI kuadrat. Nah, tentu di sini di ruas kanan perhatikan di sini sudah masing-masing sukunya memuat variabel A sehingga bisa disederhanakan ya seperti ini di langkah berikutnya di ruas kanannya sehingga A ya, pengali ini faktor ini bisa jadi pembagi sehingga di ruas kanan sisa variabel A sehingga bentuk umum dari A N kali sigma dari 1 sampai N XI YI kurang sigma dari 1 sampai N XI kali dengan sigma 1 sampai N YI per N kali sigma dari 1 sampai N XI kuadrat kurang dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Nah, bentuk ini sama persis dengan baik A maupun B dengan bentuk umum tadi yang awal. Ya, bentuk yang ini. Nah, jadi sudah terbukti bahwa bagaimana cara menemukan nilai A dan B itu secara manual ya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan contoh-contoh soal untuk kasus analisis regresi ini. Nah, tentunya sudah bisa memanfaatkan dengan software RStudio. Ya, jadi untuk kasus-kasusnya saya tidak hitung secara manual, tapi contoh perhitungan secara manual saya kira itu sudah ada di aktivitas 8. Itu untuk materinya ya sudah dicontohkan. Karena kasus-kasusnya juga yang saya angkat di pertemuan ini itu adalah juga contoh-contoh dari kasus-kasus yang ada di buku panduan, ya, buku utama maupun di materi di aktivitas belajar yang di e-learning. Oke, saya perlihatkan dulu yang pertama. Kasus yang pertama ini, di sini saya perlihatkan dulu slide-nya. Nanti di akhir sesi kita praktek di RStudio-nya. Jadi, contoh 1 diasumsikan ada 3 data. Tiga titik berpasangan, yaitu yang mana X-nya 2, Y-nya 1, kemudian yang kedua 1 dengan 1, kemudian 3 dengan 2. Diharapkan untuk menentukan garis least square-nya untuk data yang diberikan dan plot data garis regresi dan bidang Cartesius. Oke, untuk memudahkan, karena saya menggunakan RStudio, maka saya input dulu di Excel. Oke, nanti setelah saya input di Excel, saya simpan. Kemudian nanti saya gunakan menu import data site. Kemudian nanti pilih dari Excel, kemudian kita browse filenya, kita simpan di mana. Di sini saya contohkan, saya berikan nama tuweb3, tapi Anda bisa memberikan namanya tidak harus tuweb3 ya. Karena kenapa saya berikan nama tuweb3? Karena itu berhubungan nanti dengan codingnya. Ya, jadi kalau misalkan Anda memberikan nama yang lain, tentu codingnya juga sisa codingnya disesuaikan sesuai dengan nama file nanti yang Anda simpan ketika Anda import data itu ke RStudio. Nanti sisa diklik import. Oke, jadi sisa nanti kita
nanti hasilnya ketika sukses mengimpor tampilannya di seperti ini. Kemudian sisa untuk menjalankan codingnya, tentu kita buka jendela R script baru dengan perintah file, new file, dan script. Nanti sisa ketikkan coding ini, lm itu perintah untuk regresi ya, regresi. Web3, kenapa Web3? Karena saya namakan tadi filenya Web3 untuk kolom Y, cacing, ya, Web3 $X. Kemudian untuk menampilkan garisnya, web 3 $Y, cacing web 3 $X. Kemudian garis regresinya ini appline, perintah appline 0,333,05. Oke, setelah kita buat nanti di script, sisa di drag dan kita run. Nanti keluar output kurang lebih seperti ini. Nah, output untuk persamaannya seperti ini. Jadi koefisien untuk intercept-nya itu adalah 0,33. Oke. Kemudian koefisien untuk variabel X-nya itu adalah 0,5. Nah, jadi bentuk garisnya seperti ini, regresinya. Nah, lalu apa sih makna dari 0,3 dan 0,5 ini? Artinya setiap seperti tadi di konsep awal, ya, seperti gambar gradien itu, setiap penambahan nanti nilai X satu satuan, maka akan ada penambahan nilai Y. Karena di sini positif, berarti ada penambahan nilai Y sebanyak 0,5. Oke. Sedangkan untuk 0,33 itu maksudnya apa? Artinya ketika nilai X ini dihilangkan pengaruhnya, maka nilai Y-nya itu akan start atau tetap bernilai 0,33. Jadi ketika ini dihilangkan pengaruhnya, nilai X itu, maka dia akan tetap memiliki nilai Y sebesar 0,33. Oke. Nah, nanti akan lebih jelas ketika kita lihat contoh yang lebih realistik. Seperti di contoh berikutnya. Oke. Contoh 2, ya, seperti yang ada di apersepsi, ya, atau Q&A sebelumnya. Nah, diasumsikan ada penjualan produk dari suatu perusahaan, yang mana satuan dari penjualan ini adalah miliar, satuan miliar dari rupiah ya. Oke, untuk masing-masing tahun ditunjukkan sebagai berikut. Dari tahun 2019 sampai 2023. Penjualannya ini 12 miliar sampai 45 miliar keuntungannya ya. Hitunglah metode terkecil least square untuk garis regresinya. Kemudian gunakan kuadrat terkecil untuk memprediksi nanti berapa sih hasil penjualan dari perusahaan ini ketika pada tahun 2024 yang mana datanya itu belum ada. Jadi kita misalkan sebagai pemimpin perusahaan, nah, regresi ini sangat bermanfaat karena kita bisa melihat ya data-data yang masuk yang dicatat oleh misalkan pegawai dan lain sebagainya itu menjadi data buat kita untuk membuat kebijakan apakah nanti atau prediksi di tahun berikutnya tetap perusahaan ini menguntungkan atau tidak. Ya, tentu nanti bisa dilihat dari bentuk pemodelan dari perusahaan itu yang mana di sini memanfaatkan persamaan garis regresi. Oke, tentu data tadi yang sebelumnya, ini saya input ke Excel supaya lebih mudah nanti saya analisis di RStudio. Cara penginputannya sama, nanti saya sisa input, buka import dataset, nanti bisa kita cari. Kebetulan 3 contoh yang ada di slide ini saya simpan di satu file Excel saja. Jadi ada yang di sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nanti setelah dapat, saya tetap beri nama Web3. Terserah Anda mau pemberian namanya nanti apa. Nanti sisa codingnya ya. Coding perintahnya yang diganti. Kemudian sudah dapat, nanti kalau di sini saya simpan di sheet 1.
Kemudian saya impor nanti, klik impor. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu kenapa ada variabel baru yang mana itu datanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa demikian? Artinya ini data dari tahun memulai perusahaan yang tersedia hasil penjualannya datanya kan. Untuk 2019 karena dia adalah data pertama mulai sehingga 2019 kita kurangi dengan tahun 2019 maka pada saat itu artinya pada saat pertama kali perusahaan itu berdiri sudah menghasilkan penjualan 12 tahun. Kemudian untuk tahun pertama ya, yaitu di tahun 2020 tentu diperoleh dari 2020 kurang 2019. Makanya di sini diperoleh tahunnya beroleh penghasilan 19 miliar. Begitupun tahun kedua diperoleh penghasilan 29 miliar. Di mana diperoleh 2? Dari 2021 kurangi 2019. Maka diperolehlah 2. Begitupun seterusnya sampai 2023 dikurangi 2019, maka itu adalah tahun keempat dari perusahaan itu. Diperoleh hasil penjualan yaitu 45 miliar. Oke, setelah muncul data seperti ini, maka sisa buka R-script lagi untuk perintah codingnya. Di sini saya perintahkan codingnya, saya asumsikan membuat model 2. Ya. Saya namakan model 2. Coding ini memang agak berbeda sesuai dengan di buku maupun di materi. Kenapa? Karena nanti saya mau lihat summary-nya, data keseluruhannya, tidak hanya sekedar bentuk atau koefisien dari regresinya. Tapi saya ingin melihat mau melakukan uji baik secara parsial maupun simultan dan seberapa besar pengaruh variabel di sini untuk kasus ini adalah tahun atau waktu pengoperasian perusahaan. Ya, jadi tidak sekedar mengetahui seberapa besar misalkan pengaruh X dan interceptnya, tapi kita juga dari regresi yang sederhana ini kita bisa lihat, apakah betul intercept berpengaruh terhadap model regresi, apakah betul variabel misalkan di sini diasumsikan waktu lama perusahaan itu yaitu banyak tahunnya beroperasi itu juga berpengaruh terhadap hasil penjualan. Perintah codingnya seperti ini, model LM dan seterusnya summary model 2. Nanti di sini di coding to web 3 dolar penjualan, caching to web 3 dolar banyak tahun ya. Oke. Kemudian untuk perintah grafiknya nanti bisa masih menggunakan perintah plot. Kemudian ini coding terakhir itu korelasi untuk melihat seberapa besar korelasinya, yaitu memang pada dasarnya analisis regresi beda dengan analisis korelasi, tapi untuk menguatkan argumen kita, ya maka kita bisa lihat korelasinya, apakah juga sama dengan nilai regresinya, apakah korelasinya juga positif sama dengan koefisien dari variabel ya nantinya. Di sini kenapa negatif 1? Perintahnya itu untuk menghilangkan kolom pertama ya, yaitu kolom tahun. Artinya yang dianalisis nanti korelasinya ini dengan yang penjualan ya. Seperti itu. Pakai metode Pearson. Oke, outputnya nanti akan keluar seperti ini. Oke. Nanti di output RStudio-nya akan keluar seperti ini. Yang perlu diperhatikan dari output ini, yang pertama yaitu koefisiennya untuk membuat persamaan regresinya. Dilihat di mana di estimasi standar. Sini untuk interceptnya itu 11,6. Sedangkan untuk variabel X-nya yaitu waktu atau banyak tahun banyak beroperasinya itu perusahaan ya. Waktu perusahaan beroperasi sebanyak berapa tahun, itu koefisiennya adalah 8,4. Sedangkan yang warna kuning ini, kenapa saya beri tanda warna kuning? Ini adalah V-value untuk nanti uji parsial. Ya.
baik untuk koefisien atau konstanta intercept maupun koefisien dari variabel X-nya. Ya. Sedangkan yang ini uji F statistik, kenapa saya beri warna kuning untuk value-nya, ini adalah untuk memastikan uji simultan. Ya. Artinya uji simultan itu bahwa betul ada minimal satu variabel yang mempengaruhi model regresi. Ya. Sedangkan R square-nya ini, nah, ini adalah nilai diskriminan. Ya. Nah, nilai D yang mana ini nanti menunjukkan bahwa seberapa banyak data dari penjualan itu dipengaruhi oleh waktu atau lama pengoperasian perusahaan. Ya. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah nilai uji regresinya ya. Yang terlihat 0,988. Lanjut, untuk grafiknya terlihat memang ya di sini titik-titik realistiknya ya, nilai data X-nya tidak jauh dengan dari garis regresi, sehingga bisa dipastikan nanti nilai R-nya ini pasti mendekati 1, karena nilai error ya seperti di awal tadi itu tidak akan jauh ya selisihnya ini. Secara vertikal errornya ini kan tidak jauh jaraknya, selalu mendekati garis regresi. Itulah kenapa di sini nilai R-nya itu mendekati nilai maksimal 1. Artinya kalau dipersenkan ini sekitar 99,7%. Nah, datanya seperti itu. Errornya sangat sedikit. Oke, sekarang kita coba interpretasikan dulu apa maknanya. Ya, tadi dari nilai output diperoleh nilai intercept 11,6 dan untuk variabel X-nya ya, untuk variabel X-nya itu ya diperoleh 8,4. Maka bentuk persamaan regresinya itu 11,6 tambah 8,4 X. Oke, dari sini bisa dilihat bahwa makna ya terlihat adanya pengaruh positif variabel banyak tahun terhadap penjualan. Kenapa positif? Karena koefisiennya ini ya, positif ya. Kemudian apa sih makna 8,4 itu? Ya, tadi satuannya kan miliar ya. Miliar. Jadi maknanya 8,4 miliar itu menandakan ketika ada penambahan satu satuan dari X, ya, artinya bertambah waktu pengoperasian dari suatu perusahaan tadi selama 1 tahun, maka akan memperoleh rata-rata penjualan sebesar 8,4 miliar. Ya, seperti itu. Nah, itulah maknanya adanya hubungan positif. Artinya ketika bertambah waktu pengoperasiannya setiap tahun minimal setiap tahun akan bertambah 8,4 miliar. Sedangkan apa sih makna dari 11,6 ini? Nah, nilai intercept itu dari 11,6 artinya adalah nilai penghasilan paling minimum dari perusahaan itu pada setiap tahun. Jadi misalkan dia berhenti misalkan di tahun 2023, minimal dia akan memperoleh 11,6 miliar. Artinya ketika pengaruh X-nya ini hilang, perusahaan itu tetap memperoleh 11,6. Ya, seperti itu. Jadi setiap tahun dia akan memperoleh minimal 11,6. Lanjut kita lihat interpretasinya lagi. Uji parsial ya. Kita lihat uji parsial dari intercept. Seperti yang saya perlihatkan tadi di outputnya di sini. Ya. V-value dari output tadi yang kita analisis dengan RStudio terlihat nilai untuk intercept V-value-nya itu 0,000254. Nah, sedangkan untuk variabel X ya, V-value-nya itu 4,57 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, apa sih maknanya itu? Itu bermanfaat untuk uji parsial ya. Uji parsial. Uji parsial di sini untuk yang tadi yang intercept
yang 0,000254 itu lebih kecil dari tentunya alfa yang umum digunakan di dunia pendidikan itu 0,05. Kesimpulannya bahwa intercept itu berpengaruh signifikan terhadap model regresi pada tingkat keyakinan 95%. Artinya dia punya pengaruh. Kenapa bisa ditarik kesimpulan seperti itu? Karena tadi, kalaupun ya dia berhenti beroperasi di tahun itu, maka pasti minimal dia memperoleh keuntungan 11,6 miliar. Sekian ya. Berapa ya? 11,6 ya. Koefisien dari ya 11,6 miliar. Artinya itu kan berpengaruh ya terhadap penghasilan perusahaan itu. Lalu untuk koefisien untuk variabel X yaitu biaya ya. Biaya bukan biaya ya. Waktu pengoperasian ya. Seharusnya di sini waktu pengoperasian. V-value-nya sesuai di output tadi yaitu 4,57 kali 10 pangkat negatif 5. Itu tentu lebih kecil dari alfa yang 0,05. Artinya makin lama pengoperasian perusahaan itu atau penambahan tahun itu tentu berpengaruh terhadap model regresi itu. Kenapa? Karena setiap tahun ada penambahan ya sesuai koefisiennya tadi yaitu sekitar 8,4 miliar ya per tahun. Artinya ini kan sangat berpengaruh untuk penghasilan dari perusahaan itu. Oke, lanjut untuk uji simultannya. Apa sih uji simultan itu? Uji simultan itu melihat minimal apakah ada satu variabel yang mempengaruhi. Tadi kita analisis itu yang bentuk pemodelan yang analisis regresi sederhana yang mana cukup satu variabel. Untuk melihat betul tidak ada pengaruhnya, kita lihat di nilai F statistiknya. Ya, di sini terlihat V-value-nya 4,57 kali 10 pangkat negatif 5 itu tentu lebih kecil dari 0,05. Ya, jadi nilai F statistiknya itu bisa dilihat di bagian sini. F statistik yang bawah. Oke, nilai V-value-nya. Terlihat hasilnya itu lebih kecil, artinya terdapat cukup bukti setidaknya ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Ya, variabelnya itu tadi yang mempengaruhi adalah waktu ya, waktu lamanya waktu pengoperasian perusahaan kan yang bermula dari 2019 sampai data terakhir itu 2023. Lalu koefisien determinasi seperti yang tadi saya bilang. Nah, kenapa nilainya sampai 99,7%? Karena nilai error dari garis regresinya tadi, data aktual, ya itu tidak terlalu jauh. Ya, sehingga nilai R square-nya itu sangat tinggi, 99,7%. Nah, artinya apa sih makna 99,77% itu? Artinya hasil penjualan itu 99,77% itu adalah hasil dari atau dipengaruhi oleh faktor lama beroperasi dari perusahaan itu atau waktu produksinya ya. Sedangkan faktor lain ya sekitar 0,03% itu faktor lain. Jadi intinya dari sini ketika kita mendapat pemodelan seperti ini, kuncinya kita bisa melihat bahwa faktor terbesar yang membuat perusahaan ini untung itu kan lama lama pengoperasian karena yakin sebesar 99,77% itu dipengaruhi oleh faktor lama pengoperasian. Artinya makin lama dia beroperasi tentu makin menguntungkan ya untuk si pemilik perusahaan. Oke, lanjut. Selanjutnya tadi untuk lebih menguatkan kita juga ada perintah coding core ya untuk melihat korelasi meskipun itu tidak diwajibkan dalam analisis regresi, tapi setidaknya ini sebagai alat tambah untuk
meyakinkan kita bahwa seberapa besar sih hubungan atau seberapa besar kuat relasi antara hasil penjualan itu tadi dengan lama pengoperasian atau waktu pengoperasian dari perusahaan tadi. Ternyata setelah kita korelasi dengan perintah coding yang ada tadi, terlihat bahwa koefisien korelasinya itu 0,9988 yang bermakna korelasinya itu sangat kuat, ya, mendekati satu sempurna. Artinya makin lama nanti waktu produksi perusahaan tentu akan meningkatkan hasil penjualan. Oke, lanjut untuk memprediksi. Tadi kan datanya cuma sampai 2023 ya. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan untuk data 2024? Nah, tentu kita bisa memprediksinya. Tentu dengan pemodelan yang tadi, perintahnya sisa kita kurangkan, ya, kita mau prediksi di tahun 2024, sisa dikurangkan dengan data awal dari perusahaan atau awal berdirinya perusahaan itu di tahun 2019, maka diperolehlah nilai X-nya adalah 5. Setelah itu sisa nilai X5 ini kita substitusikan ke variabel X. Nah, sehingga bentuk Y-nya itu persamaan regresinya seperti ini, 11,6 tambah 8,4 kali 5. Kita operasionalkan dulu ini, selesaikan, sederhanakan, sehingga diperoleh angka 42 bisa ditambahkan dengan 11,6, sehingga diperoleh 53,6. Jadi nanti penjualannya diperkirakan, prediksi penjualannya di tahun 2024 itu sekitar 53,6 miliar, ya, miliar rupiah. Oke, seperti itu kasusnya untuk yang contoh kedua. Nah, untuk contoh yang ketiga, ya, kita lihat. Nah, di sini diasumsikan ada sebuah perusahaan minimarket yang memiliki banyak cabang di beberapa kota, yang mana uh, perusahaan tersebut akan melakukan penelitian hubungan antara biaya yang dihabiskan untuk iklan di masing-masing kota, baik melalui iklan di radio lokal, televisi maupun koran lokal, ya, dengan penghasilan yang didapatkan pada masing-masing kota sesuai tabel yang di samping. Nah, datanya itu di 15 kota. Kita lihat kolom yang pertama ini posisi kota, ya, ini marketnya. Kemudian biayanya ini dalam satuan dolar, ya. Kemudian penghasilannya ini juga dalam satuan dolar. Tentu untuk analisis di RStudio supaya lebih simple, di sini saya menggunakan saya input dulu di Excel, ya. Nanti bentuknya di Excel seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, saya gabung dalam satu file di Excel untuk 3 contoh kasus ini. Makanya di sini ada perintah saya simpan dia di sheet 1. Kemudian nanti setelah saya pilih di menu import data set di RStudio, nanti saya pilih dari Excel, kemudian cari lokasi filenya, file Excel tadi yang sudah diinput seperti ini. Kemudian nanti karena di sini saya namakan Web 3 untuk codingnya, jadi di sini nanti saya namakan juga Web 3. Pilih sheet 1 dan klik import. Nanti prakteknya setelah slide ini, ya. Oke, lanjut. Nanti kalau berhasil, nanti outputnya di RStudio seperti ini. Kemudian scriptnya nanti sisa kita tambahkan untuk memerintahkan atau membuat coding, ya, coding untuk data ini. Jadi di sini coding yang saya gunakan, ya, saya asumsikan sama persis tadi dengan yang contoh 2, tapi penamaannya saya namakan model 1. Tentu nama variabelnya tentu berbeda untuk data yang di contoh 2. Di sini kok judul kolomnya penghasilan dan biaya. Untuk melihat outputnya nanti perintah summary tentu dengan penamaan modelnya tadi, ya. Penamaan analisis regresinya perintah summary. Plot ini untuk perintah nanti grafiknya. Dan untuk menampilkan garis regresinya perintah abline.
Setelah itu kita jalankan di RStudio, nanti akan terlihat output seperti ini. Ya, outputnya seperti ini. Nanti uh, terlihat koefisien dari intercept itu 46,0779. Sedangkan untuk variabel X biaya terlihat koefisiennya negatif, ya, negatif 1,8287. Sedangkan V value-nya ini terlihat 6,42 kali 10 pangkat negatif 5. Sedangkan untuk variabel X yaitu biaya promosi itu P value-nya itu 0,000926. Untuk nilai F-nya, untuk melihat nanti uji simultan, terlihat V value-nya 0,000926. Sedangkan untuk nilai R square-nya, itu relatif sedang ya, rendah kalau saya bilang ini karena cuma bernilai 0,4175. Kenapa? Terlihat dari grafiknya, terlalu banyak errornya. Ini jarak dari titik-titik dari garis regresi itu sangat besar, jauh ya. Sehingga nanti juga berpengaruh di R square seberapa besar pemodelan ini mempengaruhi dari data yang ada atau data secara realistik. Sekarang dari sini kita bisa buat model regresinya, yaitu koefisiennya ini atau konstanta 46,078 di sini saya bulatkan ditambah negatif 1,829 ya kali X. Kalau kita ganti Y-nya itu tadi penghasilan, sedangkan X-nya itu bisa kita ganti sebagai biaya. Lalu apa sih maknanya? Nanti maknanya dari pemodelan ini, model regresi ini, terlihat ada pengaruh negatif ya dari variabel biaya promosi. Kenapa negatif? Karena nilai koefisiennya ini negatif 1,829. Ya, nilai koefisien ini dari variabel X atau biaya promosi itu negatif 1,829. Apa sih maknanya dari negatif 1,829? Artinya ketika ada penaikan biaya promosi itu satu satuan, maka akan menurunkan penghasilan. Kenapa? Justru di sini turun karena dia negatif, ya. Jadi bukan keuntungan yang diperoleh oleh supermarket itu, tapi akan memperoleh pengurangan ya penghasilan jika dia menambahkan biaya promosi tadi ya sesuai data yang ada di awal, yaitu sebesar 1,829 dolar karena satuannya tadi itu adalah dolar. Lalu apa sih makna ini? 46,078 itu bermakna adalah rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan itu, supermarket tersebut, jika kegiatan promosi tidak kita lakukan. Jadi pengaruh variabel X ini ketika kita tidak lakukan, maka sebenarnya perusahaan itu sudah dapat sekitar 46 dolar ya sekian. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat dari pemodelan yang kita buat, apakah betul secara statistik ya kesimpulan yang kita peroleh. Pertama kita uji secara parsial, yaitu untuk konstanta yang tadi sekitar 46 sekian. Terlihat dari V-value outputnya seperti yang saya perlihatkan tadi sini. Oke. Terlihat 6,42 kali 10 pangkat negatif 5. Itu tentunya lebih kecil dari nilai alfa ya 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa intercept itu ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap model regresi. Ya, tentu berpengaruh. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan sekitar 46,078 dolar ya, tanpa adanya pengaruh dari X. Ya, tentu dari X. Lalu kita lihat pengaruh dari koefisien biaya atau konstanta dari biaya. Dilihat nilai V value dari outputnya ini yang di sini
output biaya diperoleh 0,00926. Nah, nilai itu tentu lebih kecil dari alfa ya. Secara statistik bisa ditarik kesimpulan bahwa biaya promosi itu juga berpengaruh terhadap model regresi. Kenapa berpengaruh? Karena ketika dia ditambahkan satu satuan, maka akan menurunkan penghasilan sekitar $1,829. Jadi satu satuan saja itu bisa menurunkan sekitar $1. Jadi sekitar penghasilannya akan menurun sisa 44 sekian ketika ada penambahan. Ya, bukannya bertambah, tapi justru menurun. Makanya juga dikatakan dia juga berpengaruh terhadap model regresi. Lanjut ke uji simultan, tadi sudah secara parsial satu per satu. Kalau secara umum, secara terlihat bahwa kita lihat dari nilai output dari F statistik ya, yang dilihat dari V-value-nya itu sama atau mendekati dengan nilai V-value yang biaya tadi ya. Di sini dia di 92,5 ya. Nah, artinya nilai V-value secara uji simultan itu lebih kecil juga dari alfa, yang artinya terdapat cukup bukti bahwa setidaknya ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Ya, yang mana ya? Dari variabel biaya promosi ya, yang mempengaruhi secara negatif, artinya menurunkan hasil ya, penghasilan. Lalu koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi tadi dari output terlihat bahwa diperoleh R-square-nya itu 0,41. Artinya cuma 41% ya dari hasil penghasilan itu dipengaruhi oleh biaya promosi. Jadi mungkin saja model ini ada 50% lagi yang dipengaruhi oleh faktor lain ya. Nah, faktor lainnya itu nanti kita lihat lagi, tergantung. Kalau kita tambahkan lagi dengan variabelnya, berarti itu lagi bukan regresi yang sederhana, tapi namanya regresi ganda. Artinya biaya promosi ini cuma mempengaruhi sekitar 41% dari penghasilan. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu output, slide-nya. Sekarang kita coba praktekkan di RStudio. Saya coba close dulu. Saya buka aplikasi RStudio-nya. Oke. Pertama untuk kasus yang satu tadi. Nah, sekarang saya coba imporkan datanya. Kebetulan ketiga data itu saya simpan dalam satu file Excel. Oke. Di sini yang saya maksud saya namakan web 3. Kemudian data pertama tadi yang mana ya? Yang ini, yang 3 pasang titik ya. Oke. Setelah itu saya simpan. Kemudian saya impor. Nanti tampilannya seperti yang di slide ya, seperti yang di slide. Oke, setelah itu kita jalankan perintah codingnya. Kebetulan codingnya ini saya sudah simpan di RScript, sama persis perintahnya di yang saya buat coding di filenya lm, kemudian apply. Saya saran. Oke, terlihat ke outputnya sama persis dengan yang di slide, yang mana nilainya untuk intercept yaitu 0,33 dan koefisien untuk X-nya nilainya itu 0,5. Jadi sama persis dengan yang di slide tadi. Oke, lanjut
kita impor untuk kasus yang kedua. Sama prosesnya, kita browse, kita cari. Oke, namanya tadi. Oke, saya namakan lagi itu web. Oke, data yang kedua tadi yang mengenai perusahaannya. Ah, yang ini. Setelah selesai, sisa kita impor. Oke, kebetulan codingnya itu saya juga sudah buat. Nah, ini sebagai model 2 LM ya. Oke. Kemudian summary, sisa kita run. Oke, nanti outputnya sama yang keluar, outputnya di sini terlihat akan sama persis dengan yang di slide ya, yang mana nilai koefisien konstantanya ini intercept, kemudian nilai koefisien untuk variabel X-nya, waktu, lama, pengoperasian perusahaannya itu sama, yaitu 8,4. Sedangkan untuk uji parsialnya, ya baik untuk yang intercept, v-value-nya terlihat ini 0,000254, kemudian nilai v-value untuk uji parsial dari variabel ya waktu penggunaan atau sorry lama pengoperasian dari perusahaan itu juga terlihat 4,57 kali 10 pangkat negatif 5. Sedangkan untuk uji simultannya juga sama dengan yang di slide tadi. Ini terlihat di bagian F statistik ya. Di sini terlihat 4,57 kali 10 pangkat negatif 5. Sedangkan untuk R square-nya di sini bisa terlihat ya. Nilainya di sini 0,9977. Oke, dengan coding seperti ini. Nah, sedangkan untuk grafiknya kita bisa buat dengan perintah ini. Ya, terlihat sama persis juga ya dengan yang di slide yang saya jelaskan tadi. Tidak terlalu jauh jaraknya sehingga nilai R square-nya ini relatif tinggi. Kemudian untuk analisis menguatkan untuk melihat seberapa kuat korelasinya bisa perintah core ya, sisa kita run. Ya, terlihat di sini sama yang di slide yaitu 0,9988 sekian. Oke, terakhir untuk data yang ketiga, caranya sama sebenarnya, sisa klik di sini import dataset, kita impor lagi, kita browse, kita cari data Excel-nya, tadi kebetulan kita simpan dalam satu file ya. 4, saya simpan di sheet 1. Saya namakan di sini tuweb 3. Kenapa tuweb 3? Karena nanti di perintah coding ya. Perintah coding yang di bagian sini. Datanya sudah muncul. Saya perlihatkan kenapa tuweb 3. Karena di sini perintah coding yang ini. Ya. Di sini tuweb 3. Jadi ketika namanya bukan tuweb 3, berarti sisa ini yang kita manipulasi codingnya sesuaikan dengan penamaan yang kita berikan untuk file yang kita buka, file Excel yang kita buka di RStudio. Nah, untuk memudahkan saya, maka saya namakan tuweb 3 karena sesuai dengan coding yang saya buat. Saya sudah buat codingnya. Nah, untuk perintah pemodelannya dulu sama nanti perintah outputnya secara umum. Nanti outputnya terlihat sama nilai koefisien konstanta untuk interceptnya 46,0779. Begitupun untuk variabel biaya promosi nilainya negatif 1,827. Oke. Nah, untuk uji parsialnya baik yang intercept nilainya 6,42 kali 10 pangkat negatif 5 menghitung dengan biaya itu 0,00925. Kedua-duanya itu lebih kecil dari alfa yang umumnya digunakan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini mempengaruhi model regresi.
Begitupun dengan uji simultan ya, dilihat dari nilai F statistik, outputnya V-value-nya ini 0,009256, lebih kecil dari alfa 0,05 sesuai yang di slide itu, dapat kita simpulkan bahwa minimal ada satu variabel ya, yang mempengaruhi variabel ya Y-nya. Oke, untuk plotnya sekarang kita sisa drag run. Itu pun untuk ya kita bisa lihat di sini pemodelan garis regresinya dan data-data ya yang tadi relatif jauh, makanya tadi di outputnya nilai R-square-nya ini ya relatif kecil ya, cuma sekitar 41,75, artinya cuma sekitar 41% ya, atau kalau dibulatkan sekitar 42% data penghasilan itu dipengaruhi oleh biaya promosi, sedangkan 50% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Sedangkan untuk menguatkan bahwa kenapa kita bisa menarik kesimpulan bahwa korelasinya itu tadi karena lihat dari koefisien variabel X-nya yang negatif, kita bisa lihat, kita uji dengan melihat korelasi antara penghasilan dan biaya promosi. Ternyata kita analisis ya, korelasinya juga terlihat negatif. Jadi itu semakin meyakinkan bahwa terdapat hubungan relasi yang negatif. Ini juga bisa terlihat dari grafik ini. Artinya ketika semakin ke arah kanan, ya, justru garis regresinya itu menurun. Artinya itu hubungan yang negatif. Ya, artinya ketika makin ke kanan, kenapa dia turun? Artinya dia makin mengecil. Artinya korelasinya negatif. Oke, seperti itu contoh-contoh dari materi analisis regresi sederhana, baik contoh 1, 2, dan 3 ketika dipraktekkan di aplikasi RStudio. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi maupun praktek tadi di RStudio? Silakan. Pak, izin tanya, Pak. Silakan Ronald, silakan. Ya, tadi mengenai yang pas sebelumnya ya, statistik output yang seandainya p-value itu lebih kecil dari alpha itu keyakinannya selalu 95% ya, Pak ya? Kalau ini selalu di bawah Yang mana? alpha dia. Yang 95% yang di slide ya? Iya, yang mengenai Ya, p-value di bawah alpha ya, di statistik yang output, mana? Oh, ini? yang uji parsial ya. Ini? Iya, tingkat Oke, keyakinannya 95% ya. Apa itu selalu ya, Pak ya? Seandainya kalau p-value-nya itu di bawah tergantung alpha, alfanya, Ronald. tergantung alfanya. Ya, Oh, karena kalau kita rubah ke desimal 95 ini berapa? 0,95 0, kan? iya, oh iya 5%. Ya, Iya. ketiga ditambah dengan alfa, itu kan 100% ya. Oh iya, 95. Ya, jadi tergantung alfa. Jadi kalau alfanya misalkan kita ambil 0,1, berarti tingkat keyakinannya cuma 9. berapa persen. Ya, ada beberapa orang, ya misalkan, bagaimana kalau misalkan alfanya dibesarkan saja, ya, supaya nanti selalu diperoleh kesimpulan V-value-nya lebih kecil kan. Ada beberapa seperti itu. Akan tetapi keyakinannya itu akan menurun. Artinya ketika kita praktekkan misalkan dalam contoh kasus obat ya, nah, itu kurang meyakin. Artinya ketika kita uji coba misalkan, ketika nilai alfanya itu diperbesar, pasti akan ada kemungkinan. Nah, misalkan ketika diuji cobakan mungkin di hewan atau di apa, dengan nilai alfa yang besar, pasti akan ada satu kemungkinan obat tersebut mungkin bisa tidak berpengaruh. Nah, jadi
tingkat keyakinan yang umumnya digunakan itu biasanya di bidang pendidikan yang relatif itu 0,5. Misalkan ada juga yang bisa ambil 0,01, berarti misalkan tingkat keyakinannya di sini 99%. Tapi itu kan relatif tinggi ya. Kalau misalkan kita ambil 0,01, berarti nanti tingkat keyakinannya 99%, sedangkan alfanya 0,01. Ada juga yang biasa alfanya 0,1 ya. Tidak ada yang spesifik yang mengatur bahwa oh di bidang ini alfanya harus segini, di bidang ini tingkat keyakinannya harus segini. Tapi umumnya di statistik untuk bidang pendidikan lazimnya digunakan itu di beberapa buku itu alfa yang 0,05 yang berdampak pada tingkat keyakinan yang 95%. Demikian Ronald, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh yang lain? Silakan. Oh, berarti kalau seandainya dia p-value-nya lebih besar ya, Pak ya? Berarti semakin kecil ya tingkat keyakinannya ya? Apa? Seandainya p-value-nya lebih besar dibandingkan alfanya, berarti tingkat keyakinannya lebih kecil ya? P-value-nya Lebih lebih besar besar. dibandingkan iya, dibandingkan alfa. Berarti dia Ah, kebalikannya berarti 5% ya? Apa gimana ya, Pak ya? oh, nilai V-value ini, ya, Ya, nilai V-value ini adalah ada hipotesis statistiknya ya. Kalau pernah Ronald pelajari mungkin di bagian statistika, ya, jadi tidak apa-apa saya tampilkan saja ya. Ini buku saya, Statistika dengan R. Salah satu contohnya uji statistik ya, regresinya. Di sini ada uji eh, hipotesis statistikanya ya. Kapan H0 dan H1 itu diterima. Untuk uji parsial tadi, betanya itu sama dengan 0. Artinya ketika beta atau slope-nya itu tidak ada pengaruh terhadap regresi. Kenapa dikatakan tidak ada pengaruh? Karena 0. Toh? Kalau nilainya 0 kan tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau nilai betanya tidak sama dengan 0, pasti ada pengaruhnya. Lalu kapan kita terima H0 dan kita tolak H1 misalkan. Ketika ini ada pengambilan keputusannya jika V-value-nya lebih kecil. Artinya kalau dia lebih kecil, berarti H0-nya yang ditolak. Kalau H0-nya ditolak, berarti H1 yang diterima. Tapi kalau seperti yang Ronald katakan, kalau V-value-nya lebih besar terhadap alfa, itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, tapi tidak berpengaruh terhadap alfa dan taraf signifikansi. Ya, jadi dia tidak berpengaruh ke taraf signifikansi maupun alfa ya atau tingkat keyakinannya, tapi V-value ini berpengaruh nanti ke pengambilan keputusan. Apakah H0 yang diterima atau H1. Begitupun untuk yang kasusnya untuk yang koefisien konstanta misalkan seperti ini. Untuk yang variabel ya, B2-nya dan beta 1. Keputusannya seperti ini. Kebetulan di contoh yang 3 kasus itu, semua nilai V-value, baik untuk intercept maupun dengan untuk variabelnya, itu selalu V-value-nya lebih kecil, sehingga kesimpulannya menolak H0. Artinya ada pengaruh ya terhadap. Nah, kalau V-value-nya lebih besar seperti yang Ronald katakan, berarti kesimpulannya nanti berbeda, tidak akan ada pengaruh ya, seperti itu. Bukan mempengaruhi alfa dan tingkat keyakinan, seperti itu bukan ya, tapi mempengaruhi keputusan ya, apakah keputusannya signifikan maupun yang tidak signifikan, seperti itu Ronald. ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, begitupun yang uji simultan ya, nanti nilai V-value itu berpengaruh pada pengambilan keputusan, bukan mempengaruhi nilai alfa maupun tingkat signifikansi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini?
Oke. Kalau tidak, izin ya, baik yang untuk Ronald maupun untuk Lalita, saya nanti tampilkan video ini di e-learning, hasil rekamannya. Saya minta izin untuk ditampilkan supaya jadi juga bahan pembelajaran buat teman-temanmu, mungkin yang belum sempat hadir pada kesempatan kali ini. Jadi, saya ulangi lagi untuk tugasnya jangan lupa dikumpul. Kalau tidak salah sisa berapa hari, kebetulan saya belum periksa ya. Nah, nanti saya mungkin besok saya cek ulang sisa berapa orang. Kalau memang ada yang perlu direvisi atau diperbaiki, silakan nanti setelah saya periksa direvisi sebelum deadline sesuai yang ada di e-learning. Baik, saya kira cukup kalau memang tidak ada pertanyaan untuk pertemuan TUET 3 kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.